Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang bertemakan Crustacea, yang terdiri dari 2 ordo. Yang pertama, Cephalopoda dan Malacostraca. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Agung Setiabudi. Nama saya Bagas Dikucoro. Nama saya Abdul Muhid. Saya Aliza Makfira Putri. Saya Keisha Putri. Saya Taliza Ramandini. Saya Abdul Muad. Saya Daivan Izak Syarafi. Dan saya Muhammad Raihan. Definisi dari Copepoda. Copepoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu kope yang artinya dayung dan podos yang artinya kaki. Copepoda merujuk pada kelompok Entomostracan atau udang-udang tingkat rendah. Kelompok ini memiliki jumlah spesies terbesar di antara Entomostracan, mencapai sekitar 8.400 spesies, dengan sebagian besar hidup bebas bersifat ektoparasit. Kebanyakan terdapat di laut dan sebagian di air tawar, hamparan lumut, dan humus. Selanjutnya yaitu morfologi Copepoda. Copepoda memiliki tubuh berbuku-buku atau bersegmen, memiliki 2 antena, memiliki ekor yang membulat, memiliki tubuh yang pendek dan bersilinder, bersifat filter feeder dan predator, hidup pada salinitas 25-35 ppt, suhu 17-30 derajat Celcius, serta pH 8. Memiliki cephalosome atau perisai yang berada di atas kepala dan beberapa segmen yang terhubungkan. Fisiologi pada Copepoda ini meliputi sistem pencernaan yang melibatkan mulut, faring, dan saluran pencernaan yang sederhana. Selanjutnya ada cara makan dan makanannya. Mereka umumnya memakan partikel-partikel organik kecil seperti bakteri, alga, dan sisa-sisa organisme lainnya. Selanjutnya ada sistem ekresi. Copepoda ini mencakup ganglion-ganglion saraf dan serabut saraf. Selanjutnya ada sistem pernapasan. Copepoda ini tuh hidupnya bebas, bernapas dengan permukaan tubuh. Sistem reproduksi pada Copepoda. Umumnya sistem reproduksi pada Copepoda ini bersifat dioecious, yang dimana Copepoda betina mempunyai sepasang ovari dan sepasang seminal receptacle. Pada Copepoda jantan yang hidup bebas mempunyai sebuah testis dan membentuk spermatofora. Kemudian dalam proses kopulasi Copepoda ini, biasanya jantan menggunakan antena pertama atau kaki renang keempat atau kelima yang berbentuk capit untuk memegang betina. Selama kopulasi, spermatofora si jantan ini dilekatkan pada betina di pembuahan seminal reseptakelnya. Satu sesi kopulasi dapat digunakan untuk membuahi 7 hingga 13 kelompok telur. Telur yang telah dibuahi ditempatkan dalam satu atau sepasang kantung telur, yang dimana setiap kantung telur dapat berisi antara 5 hingga 50 butir. Baik, selanjutnya di sini ada klasifikasi Copepoda untuk ignunya Animalia, filumnya Arthropoda, subfilumnya Crustacea, kelasnya Maxillopoda dan subkelasnya Copepoda. Selain pentingnya bagi ekosistem alami, Copepoda juga mempunyai arti yang sangat penting bagi budidaya perairan. Hal tersebut karena Copepoda mempunyai kontribusi yang sangat besar dan juga menjanjikan sebagai sumber pakan hidup. Di sisi lain, budidaya Copepoda yang hidup bebas dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi budidaya perairan dibandingkan dengan penggunaan sumber makanan tradisional yang berupa udang air asin ataupun rotifera. Copepoda juga dapat meningkatkan keberlangsungan hidup dan kualitas untuk semua larva ikan. Oke, selanjutnya ada pengertian Malacostraca. Malacostraca adalah kelas dari anggota Avertebrata yang termasuk dalam filum Arthropoda, subfilum Crustacea. Kebanyakan hewan ini habitatnya di air laut, namun ada juga yang hidup di air tawar. Malacostraca terbagi menjadi 3 ordo. Yang pertama ada Isopoda. Ciri-cirinya yaitu tubuhnya pipih, dorsoventral berkaki sama. Contoh hewannya yaitu ada Onychus asellus atau biasanya disebut dengan kutu kayu. Lalu yang kedua ada Stomatopoda.
Ciri-cirinya yaitu memiliki carapax atau cangkang keras yang melindungi bagian organ dalam tubuh. Contohnya itu ada Squilla empusa atau biasa yang disebut dengan udang mantis. Lalu yang terakhir ada Decapoda. Ciri-cirinya yaitu mempunyai 10 kaki dan juga memiliki cephalothorax atau segmen pada bagian depan yang terdiri dari kepala dan dada. Contohnya itu ada udang, lobster, dan kepiting. Baik, selanjutnya yaitu morfologi Malacostraca. Decapoda secara harfiah berarti berkaki 10. Mempunyai tubuh yang tertutup oleh kerangka luar yang keras disebut exoskeleton. Memiliki 5 kaki jalan yang disebut kaki 10. Tubuhnya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu cephalothorax, yang kedua abdomen. Terdapat rostrum, sepasang mata, sepasang antena, sepasang antenula, 3 buah maxilliped, 5 pasang pleopod dan periopod, sepasang telson dan uropod. Selanjutnya adalah fisiologi pada Malacostraca. Sistem pernapasan pada Malacostraca ini tuh berupa insang, memiliki sepasang insang di bagian lateral tubuh mereka, yang kemungkinan mereka untuk mengambil oksigen dari air laut. Selanjutnya ada sistem syaraf. Sistem syaraf pada Malacostraca ini sebagian besar itu berupa tali. Selanjutnya ada sistem peredaran darah pada Malacostraca. Peredaran darah pada Malacostraca ini tuh cenderung terbuka karena beredar tanpa melalui pembuluh darah. Darah tidak mengandung hemoglobin atau Hb, melainkan hemosianin yang daya ikatnya terhadap oksigen ini cukup rendah. Selanjutnya ada cara makan dan makanan. Makanannya itu krustasea berupa bangkai atau tumbuhan dan hewan lain. Namun ada juga yang bersifat parasit pada organisme lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi Malacostraca. Decapoda dicius terjadi kopulasi beberapa jenis membentuk spermatofora dan betina punya seminal sepasang testis atau ovari terletak dalam toraks dan memanjang sampai bagian anterior abdomen. Banyak Decapoda memperlihatkan perbedaan jenis jantan dan betina. Misalnya, hewan jantan lebih kecil daripada yang betina, atau salah satu capit pada jantan besar sekali sedangkan pada betina capitnya kecil, atau jantan mempunyai warna lebih indah. Selanjutnya ada klasifikasi Malacostraca, domainnya Eukaryota, kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Malacostraca, superordonya Eukarida, dan ordonya Decapoda. Nilai ekonomis Malacostraca khususnya pada ordo Decapoda itu sangat signifikan kepada sektor perikanan dan industri makanan, karena ada beberapa spesies pada ordo Decapoda itu, contohnya seperti udang, lobster, dan kepiting itu memiliki nilai komersial yang sangat tinggi karena rasanya yang sangat lezat dan permintaan besar pada pasar global. Industri perikanan dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian melalui ekspor dan lapangan kerja. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat kita sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.